ada orang mau berlaku cabul pada dia akan ingat bahwa ini orang jahat. Nggak boleh tabu dalam hal ini, daripada nanti mereka jadi korban tanpa kita ketahui, kan kasihan sekali. Jadi kita harus mengatakan dengan tegas seperti ini. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan Mak Fakta. Mak Fakta itu memang berdasarkan fakta, maksudnya seperti itu. Terima kasih udah klik video ini ya, membagikan pengingat untuk teman-teman. Semoga diingat, semoga diperhatikan, karena ini sangat penting untuk anak-anak kita, untuk teman-teman kita, untuk saudara kita yang masih kecil-kecil, teman-teman. Untuk kehati-hatian lah, jadi tolong disimak sampai habis karena ini sangat penting. Ini soal predator seks, di mana pedofil dan homoseksual. Ada satu lagi kasus nih, sangat gempar waktu itu ya, namanya Pak Cahyo. Pak Cahyo umur 47 tahun, warga Batu Sari, Meranggen, Demak. Setidaknya ada 5 korban yang dilaporkan menjadi korban predator bapak ini. Para korban rata-rata masih bertetangga dengan bapak. Ada seseorang yang melapor ke orang tuanya mengatakan bahwa saya dicebokin oleh Pak Cahyo ini. Lalu orang tuanya mendesak dan akhirnya anak itu jujur bahwa dia sudah disodor. Yang satu ini juga nggak kalah stres. Namanya Sahwan Nasution alias Abang, umur 29 tahun. Dia kerjanya jualan makanan di sekitar sekolahan. Jadi korbannya adalah murid-murid sekolahan itu. Nggak tanggung-tanggung. Korbannya adalah 17 siswa salah satu sekolah dasar di Parongpong. Anehnya korbannya semuanya laki-laki, karena itu tadi dia suka sodom-sodom. Di Sukabumi sebanyak 12 pelajar sekolah siswa dasar di Sukabumi ya, Jawa Barat, mendapat kekerasan seksual dari tetangga yang bernama Dedi. Korbannya mayoritas laki-laki, tapi 4 diantaranya adalah perempuan. Mirisnya, 1 orang pelajar bahkan dijadikan budak seks pria tersebut, dia 45 tahun tersebut. Jadi dia ini ada satu orang yang dijadikan langganan begitu sama dia. Yang uniknya lagi, untuk menghindari jerat hukum, saat ditangkap polisi dia pura-pura gila. Semoga teman-teman yang memang orientasinya seperti itu, tolong please deh, jangan rusak anak-anak. Salurkan dengan hal yang lain, tapi jangan anak-anak, kasihan. Karena apa? Anak-anak ini nanti, anak-anak yang nggak bersalah ini nantinya akan melakukan hal yang sama. Bukankah kasihan? Yang ini namanya Andri Sobarna, umur 24 tahun, biasa dipanggil Emon. Dia mencabuli 110 orang anak. Yang melaporkan ke polisi ada 110 orang. 38 diantaranya tercatat rapi di dalam buku harian yang selalu dibawa Emon kemanapun dia pergi. Jadi di dalam tas Emon ada jajanan anak-anak dan mainan anak-anak, juga buku diari. Jadi si Emon ini akan memikat anak-anak dengan cara memberi makan mereka, memberi mereka main-mainan, sehingga dengan sangat mudah Emon bisa melancarkan aksi bejatnya. Emon begitu baik dan murah hati pada anak-anak sehingga semua anak-anak menyukainya. Salah satu korban yang bernama Enjak 11 tahun meninggal pada tanggal 5 April 2014. Saat sebelum meninggal, Enjak mengalami sakit pada anusnya dan tidak bisa buang air besar selama 3 bulan sehingga perutnya membesar. Dicurigai karena terlalu sering disodomi oleh Emon. Tanggal 16 bulan Desember 2014, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukabumi menjatuhkan hukuman 17 tahun penjara dan denda 200 juta pada Emon. Emon yang wajahnya begitu polos seperti ini ternyata adalah seorang predator dan pedofil, dan korban-korbannya sangat banyak. Ada yang disodomi, ada yang cuma dicabuli dan diraba-raba. Jadi kalau bukan kita yang menjaga anak-anak kita, lalu siapa lagi? Predator ini dulunya itu adalah korban. Waktu dia masih kecil, dia adalah korban disodomi oleh orang lain yang lebih dewasa, lalu dia akhirnya akan menjadi seperti ini. Di Surabaya, Jawa Timur, pria dewasa menyodomi banyak sekali anak-anak. Anak yang memakai topeng-topeng ini adalah korban sodomi, korban pedofilnya pria dewasa yang ada di Surabaya itu tadi. Ini foto-fotonya. Untuk diketahui ya teman-teman, banyak sekali sekarang ini ya, ada yang homo pesta seks di satu hotel. Pernah dengar apa beritanya? Mereka itu punya anak, punya istri. Jadi bukan berarti kalau punya anak, punya istri itu mereka itu normal. Bukan berarti, ada juga homo yang punya anak, punya istri tapi mereka tetap gay, tetap jadi predator juga mungkin ya. Jadi doa dan pesan saya, semoga teman-teman yang memang orientasinya seperti itu, tolong please deh,
Jangan rusak anak-anak, salurkan dengan hal yang lain, tapi jangan anak-anak, kasihan. Karena apa? Anak-anak ini nanti, anak-anak yang nggak bersalah ini nantinya akan melakukan hal yang sama. Bukankah kasihan? Yang harus kita lakukan adalah membentengi anak-anak kita, memberitahu anak-anak kita apa yang harus mereka lakukan bila ada orang mau berlaku cabul pada dia, megang-megang titiknya, megang-megang memang, atau pokoknya dia akan ingat bahwa ini orang jahat. Nggak boleh tabu dalam hal ini daripada nanti mereka jadi korban tanpa kita ketahui, kan kasihan sekali. Jadi kita harus mengatakan dengan tegas seperti ini. Nah, sambil dipegang tentu saja, mungkin saat mandi atau saat makan atau saat apa kita harus mengatakannya 1 hari 3 kali ya. Katakan dengan tegas, ini namanya titit, ini namanya memek untuk pipis, dan tidak ada seorang pun yang boleh memegang kecuali ibu atau mama. Nggak boleh ada seorang pun yang memegang kecuali mama atau ibu, seperti itu. Kalau ada orang lain yang memegang, itu pasti orang jahat yang akan menyakitimu. Katakan hal ini pada anak-anak. Kalau ada orang lain melakukan hal itu, ada orang lain yang memegang, kamu harus menjerit. Nah, kamu harus teriak sekeras-kerasnya dan kamu harus lari dari orang itu. Bokong juga tidak boleh dipegang. Dada juga tidak boleh dipegang oleh orang lain. Katakan seperti itu pada anak-anak. Kalau ada kakak yang umur 8 tahun ke atas, udah agak besaran dikit, tetap jangan mau. Pokoknya ini titit, ini memang nggak boleh dipegang selain yang bunda atau ibu atau mama yang pegang. Ngomongnya seperti sama anak enak. Kalau misalkan ada om atau tante minta dipegang tititnya atau apanya, kamu jangan mau, karena intinya mereka juga akan menyakitimu. 1 minggu 3 hari 3 kali kita dikte dia. Katakan, tanya sama mereka, nah ini namanya apa, gunanya untuk apa, dan tidak boleh diapakan, seperti itu. Terus setelah itu kita ulangi lagi seminggu 4 kali. Besoknya lagi kita ulangi lagi seminggu 2 kali, jadi kita turunkan saja. Tapi nanti suatu ketika nanti itu akan seperti saat guru kita memberi kita pelajaran A, B, C akan terpatri di sini, sehingga bila suatu kita anak kita ini ada orang yang mau berlaku cabul pada dia, megang-megang titiknya, megang-megang memang, atau pokoknya dia akan ingat bahwa ini orang jahat, dan dia akan teringat pesan kita. Jadi kita harus sering-sering mengatakan hal ini pada anak kita. Jangan rasa tabu. Untuk apa? Untuk keamanan anak kita sendiri. Karena sebenarnya pelaku-pelaku sodomi, mereka itu dulunya juga disodomi oleh orang lain. Semua seperti itu. Dan saat ini banyak sekali kasus-kasus seperti itu, seperti yang sudah saya sebutkan tadi. Jadi intinya kita bisa membentengi keluarga kita kalau kita mau. Semoga begitu aja teman-teman, jangan lupa like dan subscribe. Oh ya teman-teman, sebenarnya ini info penting, jadi alangkah baiknya kalau di share ke teman-teman yang lain, saudara-saudara mungkin, sehingga teman-temannya juga bisa mengantisipasi melakukan hal yang sama, agar anak-anak mereka bisa terhindar dari predator seperti ini.